Diklat. Oh iya, diklat. Ini saya bawain. Iya, ya, ada. Pak, saya mau ngomong dulu, Pak. Ya, Ini pada saya bilang, kan saya perlu sebutkan ada 600 zona musim. Ini perlu sebut persennya nggak? boleh Pak. Gimana cara bilangnya? Selamat pagi teman-teman sekalian, yang lebih khusus teman-teman media cetak elektronik online yang sudah bergabung di ruang Zoom dan juga di gedung studio peringatan dini multi hazard early warning system di meteorological early warning system di climate video early warning system. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Pak Prof. Dr. Faisal Fatoni, dan hari ini seperti yang sudah kita lihat, beliau didampingi oleh Pak Deputi Bidang Klimatologi, Pak Dr. Abda Sokolokawakan, dan juga didampingi oleh Pak Direktur Informasi Perubahan Iklim, Pak Dr. Fahri Razak, dan yang paling ujung sana Ibu Dr. Ida. Beliau adalah PLT Direktur Teknologi Informasi Publik. Dan tentu saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak-Bapak para undangan yang sudah hadir di ruang Zoom, para KUPT, para Kepala Balai Besar Wilayah 1 sampai dengan 5, dan para koordinator BMKG yang ada di seluruh Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Maret, dan selanjutnya kita akan masuk di April, Mei, dan seterusnya. Dan ini tentu memberikan makna bahwa seluruh wilayah Indonesia akan bersiap-siap memasuki musim kemarau di tahun 2026. Seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa di Indonesia mengenal dua musim. Yang pertama adalah musim kemarau dan musim hujan. Dan masih kita rasakan beberapa waktu kebelakang ini, termasuk di wilayah Jabodetabek. Dan tentu di masa bulan Maret ini juga ada beberapa daerah yang memasuki masa peralihan. Oleh karenanya tentu BMKG pada hari ini mengundang teman-teman untuk sama-sama mendengarkan penjelasan tentang perakiraan musim kemarau tahun 2026 yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang kapan musim kemarau tiba di seluruh wilayah Indonesia, lalu bagaimana sifat musim kemarau tahun ini, apa yang harus kemudian dilakukan untuk kemudian memitigasi dan mengambil langkah adaptasi bagi tentu stakeholder dan juga masyarakat secara luas. Oleh karenanya kita langsung saja mendengarkan penjelasan beliau secara rinci nanti terkait dengan pointer kegiatan hari ini, dan nanti juga Pak Deputi Bidang Klimatologi bersama para direktur akan memberikan tentu statement spesifik untuk sama-sama memberikan penguatan. Saya kira itu sedikit pengantar. Kami mohon perkenan Pak Kaban untuk bisa langsung menjelaskan terkait dengan perakiraan atau prediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Indonesia, dan juga mungkin cuaca perkembangan updating. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari media online.
media cetak maupun televisi, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Terima kasih telah hadir pada press conference hari ini tentang prediksi musim kemarau tahun 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk kemanfaatan berbagai sektor pembangunan, seperti terkait dengan prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Pada kesempatan ini, BMKG menghadirkan informasi terkait prediksi musim kemarau 2026 yang memuat berbagai informasi. Cukup banyak informasinya. Yang pertama adalah prediksi awal musim kemarau 2026, kemudian perbandingan antara prediksi awal musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun terakhir dari tahun 1991 sampai 2020. Kemudian prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, prediksi puncak musim kemarau, perbandingan antara prediksi puncak musim kemarau terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun, juga prediksi durasi musim kemarau 2026, dan perbandingan antara prediksi durasi musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun. Itu informasi-informasi yang nanti akan kami sampaikan. Penyusunan informasi ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor, antara lain untuk mendukung swasembada pangan terkait sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, dan kebencanaan. Kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif terhadap prediksi musim kemarau. Teman-teman media yang saya hormati, beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan ini adalah beberapa hal. Yang pertama, La Nina lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari tahun 2026. Kemudian yang kedua, awal musim kemarau, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3% dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia sejumlah 699. Kemudian yang memasuki musim kemarau pada Mei ada 184 zona musim atau 26,3% dari keseluruhan jumlah zona musim, dan pada Juni 2026 sebanyak 163 zona musim atau 23,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Nantinya akan diawali dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Perbandingan awal musim kemarau, bahwa untuk awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 325 zona musim atau 46,5% dari keseluruhan zona musim, dan ada yang prediksinya datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 173 zona musim atau 23,7% dari keseluruhan zona musim. Kemudian terkait sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu di 451 zona musim atau 64,5% dari seluruh zona musim, diprediksi pada kategori bawah normal atau mudahnya itu lebih kering dari biasanya. Kemudian terkait puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia atau di 429 zona musim atau sekitar 61,4% dari keseluruhan diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Kemudian kalau kita bandingkan puncak musim kemarau, bahwa puncak musim kemarau di Indonesia sebagian besar diprediksi terjadi lebih awal atau maju, yaitu di 410 zona musim atau 58,7% dari keseluruhan zona musim,
hingga yang diprediksi puncak musim kemarau datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 142 zona musim atau 20,3% dari keseluruhan. Kemudian kalau kita bahas tentang durasi musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia atau di 400 zona musim atau 57,2% diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Jadi ini perlu dicatat bahwa musim kemarau yang akan kita hadapi di tahun 2026 itu akan lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat menjadi panduan umum dalam penetapan perencanaan, langkah mitigasi, dan antisipasi, serta kebijakan jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai prediksi musim kemarau 2026 akan disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yaitu Pak Dr. Ardasena Sopahilwakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Pak Syah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala BMKG, Bapak Ibu Direktur, rekan-rekan BMKG, dan tentunya juga rekan-rekan media yang telah hadir pada press release prediksi musim kemarau 2026 ini. Izinkan kami menyampaikan lebih detail mengenai informasi yang lebih detail mengenai prediksi musim kemarau 2026 yang akan datang. Yang pertama adalah perkembangan musim hujan 2025-2026 yang saat ini masih berlangsung. Pada awal September 2025 yang lalu, BMKG telah merilis informasi bahwa awal musim hujan 2025-2026 diprediksi datang lebih awal dibandingkan dengan kondisi normalnya. Hasil pemantauan atau observasi hingga akhir bulan Februari ini menunjukkan bahwa sebanyak 81,8% dari zona musim telah mengalami musim hujan atau masih juga mengalami musim hujan, dan 47,2% dari total zona musim mengalami awal musim hujan yang maju atau mulai lebih awal dibandingkan dengan normalnya. Hal ini sesuai dengan prediksi yang telah dirilis oleh BMKG bahwa awal musim hujan di Indonesia umumnya akan lebih awal atau maju. Yang kedua ingin kami share informasinya adalah mengenai perkembangan El Nino Southern Oscillation 2026. El Nino pada saat ini berada dalam fase netral atau ENSO berada dalam fase netral, dan El Nino berpeluang terjadi mulai di pertengahan tahun 2026. Pemantauan yang dilakukan oleh BMKG terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa pada Februari 2006, fenomena La Nina lemah telah berakhir dan kondisi ENSO sekarang berada pada fase netral dengan indeks minus 0,28. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole yang netral dengan indeks positif 0,4. Kondisi ENSO netral ini diprediksi akan berlangsung hingga Juni tahun 2026. Selanjutnya, mulai pertengahan tahun 2026, saat ini prediksi kami menyatakan terdapat peluang sebesar 50 hingga 60% terjadi El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole diprediksi akan tetap netral sepanjang tahun 2026. Lalu berikutnya mengenai kapan awal musim kemarau 2026. Seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala BMKG, awal musim kemarau 2026 umumnya terkait erat dengan peralihan angin baratan atau monsun Asia menjadi angin timuran atau yang kita kenal sebagai monsun Australia. Dari 699 zona musim di Indonesia, terdapat 144 zona musim atau 16,3% dari zona musim akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2026 yang meliputi pesisir utara Jawa Barat, Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian kecil Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kalimantan Selatan, dan sebagian kecil Sulawesi Selatan.
Sementara itu, sebanyak 184 zona musim atau 26,3% dari keseluruhan zona musim diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2026, meliputi sebagian Sumatera, Jawa bagian barat, sebagian kecil Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Bali, sebagian kecil Nusa Tenggara Barat, Kalimantan bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Selanjutnya sebanyak 163 zona musim atau 23,3% dari zona musim mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2026 yang meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua. Nah, jika kita bandingkan terhadap kondisi rata-rata klimatologi sebagai baseline-nya, awal musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini diprediksi maju itu sebanyak 46,5% dari keseluruhan zona musim atau 325 zona musim, sama atau ya kami ulangi, awal dari musim kemarau itu akan masuk maju untuk 325 zona musim atau 46,5% dari keseluruhan zona musim, sama dengan kondisi normalnya yaitu sekitar 173 zona musim atau 24,7% dari zona musim, dan mundur sebanyak 72 zona musim atau 10,3% dari keseluruhan zona musim. Wilayah yang awal prediksinya maju yaitu sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian kecil Sumatera Barat, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, Bengkulu bagian utara dan selatan, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian timur dan selatan, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat dan utara, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, Kalimantan Timur bagian utara dan tengah, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara bagian utara dan selatan, sebagian besar Maluku, Papua Barat Daya bagian utara, Papua Barat bagian selatan, Papua bagian timur, sebagian Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bagian selatan. Lalu selanjutnya mengenai sifat musim hujan, secara umum musim kemarau 2026 ini kami prediksikan bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya dan normal, yaitu sebanyak 451 zona musim atau 64,5%-nya itu di bawah normal, dan 245 zona musim atau 35% itu dalam kondisi normal. Ada sedikit zona musim, hanya 3% yang diprediksi akan bersifat di atas normal atau lebih basah. Wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami kondisi di atas normal yaitu Gorontalo bagian utara dan selatan, sebagian besar, sebagian kecil Sulawesi Tenggara. Sedangkan kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai yaitu kondisi daerah-daerah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Bengkulu, sebagian Lampung, sebagian Pulau Jawa, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, Gorontalo bagian tengah, sebagian Sulawesi Utara, sebagian besar Maluku, sebagian besar Maluku Utara, dan sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat,
sebagian Papua, sebagian kecil Papua Tengah, sebagian Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan. Selanjutnya bagaimana puncak musim kemarau yang akan datang? Pada bulan Juli 2026 sebanyak 88 zona musim atau 12,6%-nya itu akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli 2026. Untuk bulan Agustus 2026 yaitu sebanyak 429 zona musim atau 61,4%, jadi mayoritas akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus, dan bulan September yaitu sebanyak 100 zona musim atau 14,3%-nya. Wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juni yaitu meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan bagian tengah dan utara, sebagian kecil Nusa Tenggara, sebagian kecil Sulawesi, sebagian kecil Maluku, dan Pulau Papua bagian barat. Untuk daerah-daerah yang mengalami puncak musim hujan bulan Agustus 2026 yaitu di Sumatera bagian tengah dan selatan. Puncak musim kemarau. Mohon maaf. Untuk daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026 yaitu di Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Pulau Papua. Dan sementara itu, daerah-daerah yang akan mengalami puncak musim kemarau pada September 2026 yaitu di Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua. Kesimpulan dari prediksi musim kemarau 2026, awal musim kemarau pada tahun 2026 diprediksi umumnya maju atau lebih awal jika dibandingkan dengan kondisi normalnya. Lalu yang kemudian curah hujan yang turun selama periode kemarau 2026 diprediksi umumnya di bawah normal atau lebih kering. Periode puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus 2026. Rekomendasi yang perlu kita antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 ini adalah BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, untuk sektor pangan, agar dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan terhadap kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Yang kedua, untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat pada periode musim kemarau. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk cukup memadai untuk operasional PLTA. Sektor lingkungan perlu menyiapkan mekanisme respon cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi kemungkinan penurunan kondisi kualitas udara. Yang terakhir, untuk sektor kehutanan dan kebencanaan, kita perlu kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang akan datang. BMKG menghimbau agar informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat dijadikan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk aksi dini atau early action. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, juga Pak Deputi Bidang Klimatologi yang sudah memberikan penguatan secara rinci. Sebelum kemudian nanti saya minta teman-teman untuk bertanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Apakah ada yang mau ditambahkan, Pak Dr. Rajab? Cukup. Bu Dr. Ida, ada yang mau ditambahkan? Cukup. Baik, informasi perakiraan yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan di awal tadi dan penguatan yang dilakukan oleh Pak Deputi Bidang Klimatologi adalah merupakan
mata rantai dari early warning yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas untuk kalau Pak Kaban selalu mengkampanyekan early warning ya, sebagai sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh BMKG dan harus ditindaklanjuti dengan early action secara konkret, termasuk juga langkah mitigasi dan adaptasi yang dilakukan ke depan untuk mengantisipasi dan juga memanfaatkan kondisi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Deputi Bidang Klimatologi bahwa puncak musim kemarau itu dominan di bulan Juli, Agustus, September. Juga rekomendasi-rekomendasi tadi itu perlu ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada seluruh stakeholder, khususnya di sektor-sektor seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, dan kebencanaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka pertanyaan untuk teman-teman media yang sudah hadir, dan saya mohon kesediaan mungkin yang hadir di studio dulu. Saya lihat dari beberapa media seperti dari Metro TV, dari Antara. Saya buka sesi pertanyaan. Saya persilakan untuk menyebutkan nama media dan dari mana. Sementara di ruang Zoom itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Ya. Pak, perkenalkan saya Priska dari Antara. Mungkin agak lebih keras suaranya. Priska dari Antara. Baik, dari LKBN Antara. Silakan. Pak, itu kan beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu itu ada kekeringan ekstrim gitu kan ya Pak. Kalau untuk periode tahun ini ada kemungkinan seperti itu, apakah nanti keringnya ini nanti termasuk yang basah? Karena kan kayak pas tahun lalu ya Pak ya, yang karhutlah turun gara-gara katanya keringnya masih masuk dalam kategori basah. Untuk periode tahun ini itu seperti apa? Terima kasih. Baik, izin Pak Kabar. Izin akan langsung dijawab pertanyaan dari masing. Terima kasih pertanyaannya. Kekeringan yang berulang yang tadi pertanyaan dari Antara itu yang signifikan misalkan tahun 2015, lalu juga 2019 dan terakhir 2023. Tahun 2025 yang lalu pada saat musim kemaraunya kita relatif basah, oleh karena itu di media maupun juga di masyarakat mengenal istilah kemarau basah, walaupun secara klimatologi kita bilangnya kemarau yang kondisinya di atas normal. Untuk tahun 2026 ini, seperti yang kami sampaikan, kondisinya keringnya di bawah normal dan normal gitu. Jadi yang perlu kita antisipasi kondisinya kemaraunya tidak seperti tahun 2025. Cukup Pak Priska? Oke. Ada lagi teman-teman yang hadir di studio dari media? Mungkin Metro TV? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Masih dari Antara? Mungkin apa bedanya dengan yang Mbak Priska? Online ya? Atau ini TV? TV. Oh, silakan. Perkenalkan saya Progesti dari Antara TV. Mungkin ini temanya bukan tentang kemarau, tapi tentang kemarin kan sempat ada cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Kayak di Surabaya itu kan sempat hujan badai dan di Jakarta juga kemarin juga sempat seperti itu. Dan kalau boleh dijelaskan, Pak, kemudian apakah ada kaitannya kemarin dengan gerhana bulan total? Baik, terima kasih. Baik. Tidak, mungkin silakan untuk bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Bentar Pak ya, ini mic-nya kita nggak bisa masuk Pak TV Pak. Kalau ibunya nggak ngomong. Oke. Keras, beda yang keras. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi beberapa hari lalu BMKG juga sudah menyampaikan press release terkait dengan peningkatan aktivitas cuaca akibat dari bibit siklon, yaitu bibit siklon 90S dan 93S di selatan Jawa dan selatan sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Dampak dari bibit siklon ini adalah peningkatan hujan, salah satunya adalah peningkatan hujan di beberapa wilayah seperti Jawa bagian barat, kemudian Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, Bali sampai dengan Nusa Tenggara. Kemudian tidak hanya bibit siklon saja, tapi beberapa fenomena lain juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan hujan beberapa waktu lalu sehingga menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir di beberapa wilayah yang tadi disebutkan. Nah, beberapa fenomena tersebut adalah
aktifnya fenomena atau aktifnya osilasi yang disebut dengan Madden-Julian Oscillation di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan tengah. Kemudian juga monsun Asia yang juga masih aktif. Monsun Asia ini memberikan kontribusi pada pengangkatan massa udara di wilayah Indonesia bagian selatan, yang mana tadi saya sebutkan Jawa, kemudian Bali dan Nusa Tenggara itu ada potensi beberapa waktu lalu sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi. Dan ini peningkatan massa udara atau pengangkatan awan ini menghasilkan hujan yang intensif. Selain itu juga faktor lokal juga memberikan kontribusi yang kuat di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian selatan dalam beberapa hari. Jadi bukan karena ada gerhana bulan kemarin. Ya, untuk gerhana bulan sendiri tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi cuaca, terutama di wilayah. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa BMKG sudah berkoordinasi dengan BNPB dan juga dengan pemerintah provinsi bahwa mulai hari ini dalam rangka mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim tadi, BMKG dan BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Bali. Ini mulai hari ini. Kemudian untuk DKI Jakarta juga akan terus dipantau kondisinya. Jika diperlukan juga BPBD DKI Jakarta juga akan membiayai pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Jadi OMC yang kita lakukan itu berbasis situasional, tergantung kondisi dalam rangka untuk mengurangi ekstremitas dari hujan yang akan terjadi. Umumnya kita dapat menurunkan curah hujan 20 hingga 40%. Harapannya nanti lahannya sendiri itu bisa lebih siap atau dampak terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi dapat ditekan. Jadi ini untuk terkait bagaimana kita mengantisipasi baik dari atas maupun dari lahannya sendiri. Nanti harapannya semua pihak juga bersiap untuk menjaga kondisi drainase, kemudian normalisasi sungai, menjaga sempadannya, dan juga untuk penataan tata ruang yang telah sesuai dengan aturan. Kira demikian tambahannya. Kalau untuk modifikasi cuaca itu kan di hari ini, apakah ada jangka waktu tertentu gitu, misalnya berapa hari, berapa lamanya untuk modifikasi cuaca? Ya, itu nanti tergantung dari kondisi cuaca ekstrimnya ya. Kalau kita prediksi mungkin sampai dengan beberapa hari ke depan masih terjadi, itu akan kita lakukan. Itu akan dianalisis oleh tim kita yang ada di tiap-tiap bandara di provinsi tersebut, dan nanti berapa sorti yang akan dilakukan, kemudian kapan dihentikan, itu berbasis pada kondisi cuaca di lokasi-lokasi yang saya sebut tadi. Cukup ya? Teman-teman antara cukup? Kalau di studio sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, izin Pak Kaban, Pak Dep, kita akan masuk di beberapa pertanyaan yang ada di ruang Zoom. Dan ini saya akan memulai dari yang paling bawah, karena yang paling banyak pertanyaannya langsung 4 dari Ananda Teresia dari Reuters. Ini sebetulnya sudah disampaikan di awal oleh Pak Kaban dan Pak Deprim tadi, itu secara umum, tetapi mungkin perlu dilakukan penguatan sedikit terkait dengan yang pertama adalah musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Akan dimulai dari bulan April dan berakhir sampai kapan? Lalu kemudian yang kedua, tentu di musim kemarau ini yang sangat isu yang selalu hadir di musim kemarau adalah satu terkait dengan potensi kekeringan dan potensi karhutla. Lalu bagaimana potensi karhutla tahun ini? Karena musim kemarau yang mayoritas di bawah normal dan lebih kering serta lebih panjang. Lalu pertanyaan ketiga dari Reuters, bagaimana dampak musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering terhadap sektor pertanian dan di wilayah mana saja? Dan yang terakhir adalah kekeringan di bawah normal, apakah artinya akan terjadi kekeringan di lahan pertanian dan apakah bisa dielaborasi? Mungkin secara umum nanti akan dijawab secara kolektif kolegial Pak Kaban dan Pak Deputi, Bapak Ibu Bapak Direktur. Saya kira bisa dijawab secara generalize, tidak per pointer. Namun demikian beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di ruang Zoom ini sebetulnya sudah disampaikan di awal, hanya butuh meng-highlight kembali terkait dengan apa yang ditanyakan. Saya persilakan Pak Devri mungkin memulai.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti tadi kami sampaikan, kesimpulan umum dari musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini, kita prediksi maju atau lebih awal, ya. Sehingga pada banyak tempat dia juga menjadi lebih panjang karena awalnya itu maju. Lalu juga yang perlu diwaspadai adalah kondisinya adalah mayoritas di bawah normal atau lebih kering, sehingga kita perlu antisipasi terhadap sektor pertanian. Tadi rekomendasinya sudah kami berikan, yaitu misalkan perlunya penyesuaian jadwal tanam, lalu juga memilih varietas tanaman yang resisten terhadap kekeringan dan kondisi panas dengan menggunakan sedikit lebih dengan menggunakan air lebih sedikit, dan juga siklus tanam barangkali yang lebih pendek, ya. Lalu bagaimana dengan potensi karhutla? Tentunya pelajaran-pelajaran dari tahun-tahun yang lalu di musim kemarau yang normal atau bawah normal biasanya berasosiasi dengan risiko dari karhutla yang juga meningkat, dan hal ini perlu kita waspadai, gitu. Untuk daerah-daerah yang perlu kita waspadai untuk pertanian, tentunya di daerah-daerah sentra pangan, ya, di Jawa misalkan, sebagian besar Jawa ini prediksi kita bawah normal, sehingga kita perlu melakukan langkah antisipasi pada lahan-lahan sawah yang tak ada hujan. Untuk lahan-lahan yang irigasi tentunya hal tersebut tidak begitu terdampak. Ada tambahan Pak Ferry? Silakan. Ya, izin menambahkan untuk terkait potensi karhutla, BMKG juga menyediakan informasi kemudahan terjadinya kebakaran hutan lahan dengan berbagai macam periode waktu dari mulai bulanan sampai 6 bulan ke depan, dan juga yang setiap hari, harian. Nah, ini kami update secara rutin dan bisa diakses secara gratis oleh masyarakat, ya. Khususnya untuk provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla. Kemudian kaitannya dengan kekeringan terhadap lahan pertanian, mungkin salah satu langkah yang bisa dilakukan, kami akan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan pertanian untuk komoditas yang memang membutuhkan sedikit air, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa justru di musim kemarau saat ini bisa lebih dioptimalkan pertanian itu. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Izin saya akan kemudian membacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ruang Zoom. Pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip, yang substansinya sama, saya tidak akan mengulang, tetapi ada beberapa pertanyaan yang baru yang nanti perlu berikan penjelasan. Dari Mbak Salsa, ini berkaitan dengan zona musim yang tadi disampaikan di dalam presentasi Pak Kaban dan Pak Devklim. Itu provinsi atau wilayah mana saja yang masuk dalam zona merah dan berpotensi mengalami kekeringan meteorologis yang mungkin cukup parah di tahun ini. Lalu kemudian juga pertanyaan terkait dengan pancaroba, mungkin nanti Bu Ida bisa memberikan penjelasan secara umum, karena biasanya perpindahan atau transisi itu atau yang disebut dengan pancaroba, ya, menuju ke kemarau, namun beberapa wilayah masih dilanda hujan lebat, seperti hari ini kita rasakan di Jabodetabek dan angin kencang. Sampai kapan fenomena cuaca ekstrim pancaroba ini akan berlangsung? Dan yang terakhir adalah antisipasi pemerintah menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan tadi informasi dari Pak Devklim, ada beberapa wilayah yang lebih kering zonanya, mengingat resiko kebakaran hutan dan kekeringan masih menjadi polemik tahunan. Nanti mungkin Pak Kaban bisa menambahkan soal ini. Saya persilakan dimulai dari ya, terima kasih. Daerah-daerah yang perlu kita antisipasi itu kami berikan istilah daerah-daerah yang mengalami kondisi di bawah normal. Jadi istilah zona merah itu secara formal tidak ada, ya. Tadi sudah kami bacakan, tapi mungkin bisa ditunjukkan PowerPoint-nya, ya. Daerah-daerah yang berwarna kecoklatan ini yang 64,5% itu di bawah normal, ya. Itu daerah-daerah yang perlu kita waspadai terdampak kondisi kekeringan selama musim kemarau yang berlangsung selama
beberapa bulan ini ya. Jadi mulai dari sebagian Aceh, lalu juga mayoritas Sumatera Selatan, ya, sebagian Lampung, hampir keseluruhan Pulau Jawa. Lalu kita lihat juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya. Lalu juga Kalimantan Barat, lalu juga mayoritas Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Selatan, Kaltim juga, lalu sebagian wilayah Sulawesi yang berwarna kecoklatan, Maluku dan Maluku Utara juga termasuk, dan wilayah-wilayah di Papua yang diberi warna kecoklatan juga diprediksi mengalami kondisi kemarau di bawah normal. Terima kasih. Baik, cukup. Bu Ida mungkin menambahkan terkait dengan pancaroba. Ya, jadi sebetulnya pancaroba ini merupakan masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Dan tentu saja pancaroba ini periodenya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Kepala dan juga Pak Deputi Meteorologi bahwa tiap daerah memiliki periode musim kemarau, awal musim kemarau dan puncak musim kemarau, sehingga tentu saja masa transisi ini periodenya antara wilayah satu dan lainnya berbeda. Yang perlu diperhatikan pada saat masa transisi atau pancaroba ini adalah dampaknya atau kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi meskipun dengan durasi yang singkat, namun juga memberikan dampak atau efeknya atau mungkin fenomena tambahannya yang dapat memberikan dampak, yaitu kilat, petir, angin kencang berdurasi singkat, bahkan untuk beberapa wilayah dan beberapa kondisi atmosfer yang labil dapat mengakibatkan hujan es dan juga puting beliung. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dampak dari hujan yang terjadi pada masa transisi. Mungkin. Terima kasih Bu Ida. Terakhir mungkin Pak Kaban izin terkait dengan antisipasi pemerintah menghadapi musim kemarau tahun ini yang lebih kering, mengingat resiko kebakaran hutan tentu dan kekeringan masih akan menjadi polemik setiap tahun di musim kemarau. Sekaligus juga ini pertanyaan yang sama sebetulnya dengan bagaimana saran BMKG kepada stakeholder dan masyarakat. Tidak menambahkan secara umum. Ya, saya jelaskan singkat dulu, nanti diteruskan oleh Pak Dr. Fahri ya, bahwa sejak beberapa minggu terakhir itu di daerah Katulistiwa, dekat Katulistiwa, terutama di Riau dan Kalimantan Barat itu sudah terdeteksi adanya potensi atau ada titik-titik kebakaran hutan dan lahan. Lalu kemudian karena periode sekarang ini adalah periode kemarau kecil ya istilahnya, nanti Pak Fahri menjelaskan lebih lanjut, itu juga sudah dilakukan modifikasi cuaca di daerah Riau terutama, harapannya dapat menjenuhkan tanah di area-area yang berpotensi terbakar, daerah gambut, atau meningkatkan kadar airnya agar nantinya pada saat menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, itu akan lebih turun potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tapi ini baru dari aspek modifikasi cuaca yang saya jelaskan, nanti lebih detailnya Pak Fahri mungkin bisa menambahkan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kepala BMKG. Jadi antisipasi yang perlu dilakukan dari sisi kami, dari sisi BMKG yang jelas kami memberikan informasi sedini mungkin dengan update yang seintensif mungkin gitu ya. Kami masifkan diseminasi informasi kepada kementerian lembaga dan juga kepada pemerintah daerah, baik di level pusat, nasional, BMKG maupun di BMKG di tiap provinsi. Kami di tiap provinsi ada kantor BMKG yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian di dalam informasi kami itu juga kami lengkapi dengan saran rekomendasi untuk berbagai sektor, gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan juga, seperti untuk sektor pertanian, kehutanan dan lain-lain. Nah, khusus untuk potensi kebakaran hutan lahan dan kekeringan, memang kami fokuskan juga ke provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla ya. Jadi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, ya, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalsel, itu kami fokuskan untuk informasi antisipasi potensi kebakaran hutan lahan
yang kami juga kirimkan secara khusus ke rekan-rekan kementerian lembaga yang memang melakukan aksi-aksi di lapangan. Jadi teman-teman di Kementerian Kehutanan, BPBD, inilah yang langsung melakukan aksi di lapangan, misalnya contoh dengan memastikan sumur-sumur ya yang untuk antisipasi kekeringan ini. Jadi intinya informasi kami masifkan dan juga kami fokuskan lebih tinggi kepada sektor-sektor ataupun pengguna jasa BMKG yang memang menangani antisipasi kebakaran hutan lahan dan kekeringan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya kira tadi statement Pak Fahri itu sudah cukup menjawab secara umum semua yang ditanyakan oleh teman-teman di ruang Zoom. Tentu ini Pak Kaban dari BPBD juga hadir beberapa di ruang Zoom. Terima kasih dari BPBD Provinsi Kalteng yang sudah hadir di ruang Zoom. Mereka mengapresiasi Pak kegiatan kita pada hari ini dan pemohon kiranya peringatan dini musim kemarau dan El Nino mungkin 2026 dapat disampaikan secara resmi ke seluruh pemerintah daerah, baik itu di level gubernur, bupati, dan wali kota sebagai dasar peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla keringan, khususnya dalam penetapan status kedaruratan. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan Pak. Ya, tadi menambah karhutla banyak dijelaskan oleh Pak Fahri terkait dengan kekeringan. Tadi sudah dipaparkan Pak Dr. Ardasena bahwa Indonesia memiliki lebih dari 220 bendungan ya. Nah, ini bendungan ini perlu disiapkan, direvitalisasi, bisa dimitigasi terkait dengan sedimentasinya yang dapat mengurangi daya tampung dari bendungan tersebut, kemudian diperbaiki saluran-saluran irigasinya mulai dari primer, sekunder, tersier, agar pada saat memasuki musim kemarau, maka petani-petani kita juga masih dapat memanfaatkan air melalui irigasi yang didukung oleh bendungan-bendungan tadi. Tidak hanya terkait dengan pertanian, tapi juga terkait dengan pembangkit listrik tenaga air, ini juga akan dapat terus berjalan dan tetap produktif selama musim kemarau ketika bendungan-bendungan kita ini sudah direvitalisasi dan dalam kondisi optimal untuk dapat mengairi atau memberikan kemanfaatan selama musim kemarau. Saya kira itu Pak Taufan tambahannya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Statement Pak Kaban tadi mungkin sekaligus juga menjadi pesan kunci yang disampaikan pada kegiatan prediksi musim kemarau tahun 2026. Dan sebelum kami akhiri, sekali lagi saya ingin membuka apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman media cetak elektronik online sebelum kami akhiri. Saya kira sudah cukup semua ya. Nanti insya Allah materi akan kami share dalam bentuk PDF dan itu bisa kemudian dicermati kembali oleh teman-teman media cetak elektronik online. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2026 BMKG menyelenggarakan kegiatan prediksi musim kemarau 2026 dan kami berharap informasi ini atau early warning ini itu segera ditindaklanjuti, segera kemudian disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk kemudian menyiapkan segala sesuatu yang memiliki potensi-potensi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, Pak Deputi Kelima, Pak Fahri, dan Bu Ida. Terima kasih atas seluruh atensi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum menutup, mungkin terakhir. Ya, terakhir ya. Pesan kunci terakhir yang akan disampaikan Pak Kaban kepada masyarakat luas dan teman-teman media cetak. Kami persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Taufan, Bapak Ibu, rekan-rekan dari media online dan media cetak maupun televisi.
Sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Bapak Deputi Klimatologi, Pak Dr. Ardasena Sopahelwakan, Pak Direktur Perubahan Iklim, Pak Dr. Fahri Rajab, dan juga Ibu PLH Meteorologi Publik, Ibu Ida, Dr. Ida, bahwa BMKG memprediksi bahwa sebagian besar zona musim akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Ini pesan kuncinya ya. Selain itu, musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Kemanfaatan informasi prediksi musim ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan tindak lanjut menerjemahkan informasi prediksi musim kemarau ini menjadi kebijakan yang adaptif dan tindakan nyata di lapangan. Akhir kata, kami berharap rekan-rekan media dapat membantu menyebarluaskan informasi ini agar masyarakat dapat memahami kondisi iklim yang akan terjadi dan mengambil langkah antisipasi yang sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. BMKG akan terus melakukan pemantauan kondisi iklim secara berkelanjutan, memperbarui informasi prediksi secara berkala, serta menyampaikan melalui berbagai kanal resmi agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mohon kiranya untuk menyebarluaskan seluruh informasi dan paparan sudah kami share di ruang Zoom untuk bisa diunduh untuk penyebarluasan ke masyarakat dan pemangku kepentingan. Mohon untuk terus mengupdate informasi BMKG dan saluran resmi di website maupun aplikasi dan media sosial official di info BMKG dan kantor yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu ada yang bantu lebih dari 10 kali. Hal seperti itu. Sama antara dua tadi itu